Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita meneruskan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang kelima. Mari kita masuk dengan muatan pembelajaran IPA. Yang kita pelajari hari ini yaitu menjaga kesehatan remaja perempuan pada masa pubertas. Sama halnya seperti remaja laki-laki, remaja perempuan juga perlu menjaga kesehatan pada masa pubertas. Kesehatan tubuh perempuan dapat dijaga dengan cara mandi, menggosok gigi, mencuci muka, dan mencuci rambut secara teratur. Kegiatan tersebut membantu mencegah timbulnya bau tidak sedap dan bakteri atau jamur sumber penyakit. Perempuan dapat menggunakan pakaian berupa rok atau celana serta atasan yang sopan. Pakaian yang digunakan sebaiknya dari bahan yang mudah menyerap keringat. Kebersihan pakaian harus tetap dijaga, terutama pakaian dalam. Untuk menjaga kesehatan wajah, sebaiknya tidak menggunakan produk-produk kecantikan tanpa petunjuk dan saran dari orang tua. Nah, berikut ini gambar contoh anak yang sudah mengalami pubertas. Nah, ini yang sebelah kanan, mulai ada jerawat, malah jerawatnya tambah parah. Nah, gambar ini contoh ciri-ciri perubahan fisik dari remaja perempuan dan akibat dari penggunaan produk kecantikan yang tidak sesuai. Itu yang sebelah kanan, itu banyak jerawatnya. Hal ini dapat mengganggu kesehatan kulit seperti terjadinya alergi atau jerawat. Jika berjerawat, jangan disentuh dengan tangan secara langsung, apalagi sampai menyebabkan luka. Tindakan tersebut dapat menyebabkan jerawat semakin parah karena infeksi. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita IPA. Kalian laksanakanlah itu, mudah-mudahan kalian bertambah sehat. Sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah mencatat perkiraan tersebut, kita dapat membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh setelah membaca keseluruhan teks. Tulis kembali, adakah persamaan dan perbedaan dua cara tersebut? Setelah mencatat persamaan dan perbedaan informasi teks tersebut, kamu bisa menyajikan dalam bentuk diagram untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil dari penyajian data. Nah, sekarang mari kita coba latihan. Bacalah teks berikut dengan cermat. Masa pubertas pada masa remaja. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun. Dan pada laki-laki, pubertas terjadi pada kisaran usia 12 sampai 16 tahun. Dalam masa pubertas, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan hormon atau salah satunya hormon pertumbuhan di masa pubertas. Selain pada remaja, orang tua juga harus memahami tanda-tanda pubertas. Nah, berikut ini merupakan contoh informasi yang kita dapatkan dari judulnya saja. Sebenarnya sebelum kalian membaca atau dengar secara keseluruhan, bisa mereka-reka atau mengira-ngira apa isi dari judul tersebut. Ini judulnya Masa Pubertas pada Remaja. Nah, sekarang mari kita lihat
informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut tadi. Yang pertama yaitu masa pubertas pada perempuan. Pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki 12 sampai 16 tahun. Dan kemudian yang kedua yaitu remaja perempuan maupun laki-laki akan merasakan adanya perubahan dalam tubuhnya karena adanya perubahan hormon. Jadi anak-anak, Bapak percaya bahwa kalian sudah paham. Kalau belum paham, diulangi kembali dari belakang mendengarkan penjelasan dari Bapak. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang ada tugas untuk kita kerjakan. Yang pertama, baca dan pahamilah bukumu halaman 112 sampai 116. Yang kedua, kerjakan halaman 113 sampai 114, ayo berlatih, dan juga 115, ayo berlatih juga. Yang ketiga, Bapak terus ingatkan, karena kita di masa pandemi ini, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan pernah menyerah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.